Ada pertanyaan? Oke. Dan saya Om mau bertanya tentang rangkaian yang 12 nidana Om. Ya. Kalau dilihat dari rangkaiannya itu sebab saling bergantungan ya. Dimulai dari avidya menimbulkan dan seterusnya, kemudian ke cara. Nah, kalau ini suatu saling mengkondisikan antara satu sebab dan akibat berikutnya, pada rangkaian jara marana ini apakah kalau diilustrasikan biasanya kan di gambar-gambar itu jara marana itu kemudian menyambung ke avidya ya. Nah, apakah ini bisa dikatakan, bisa dijelaskan bahwa jara marana ini mengkondisikan avidya? Bukan. Avidya kondisi dari jara marana. Jadi kalau kamu jara marana lagi, avidyanya masih ada, yang muter lagi gitu. Kemudian kalau begitu yang menimbulkan avidya itu? Good questions. Apa itu? Good questions. Good questions. Dikatakan avidya itu ada sejak masa tak berawal. Kesalahpahaman ini. Very good question. Masa tak berawal. Karena avidya ini sebabnya, yang menyebabkan avidya ini adalah avidya. Sama kan? Avidya sekarang diterjemahkan oleh avidya sebelumnya. Dan sebelumnya. Dan sebelumnya. Dan sebelumnya. Right? Jadi, dikatakan, saya tanya ke Romedi sekarang, kalau avidyanya berarti ini ada terus kan? Maka dikatakan kalau samsara. Samsara tergantung avidya. Nah, ada yang avidya jadi samsara terus kan? Ya. Tapi kalau avidya ini ada masa tak berawal tapi bisa berakhir. Bisa berakhir. Akhirnya apa? Kenirwana yang dengan dan tanpa sisa. Atau dihilangkannya pengaburan yang namanya jeneya awarana. Atau yang mencapai buddhatwa atau buddhata. Jadi di sini dalam Buddha Dharma ini diterangkan kita boleh targetnya ini menghilangkan klesha, menghilangkan dengki, menghilangkan, sehingga dengan ini disebut nirwana. Kalau kamu badannya masih ada, disebut nirwana dengan sisa. Kalau nanti badannya sudah nggak ada, nirwana tanpa sisa. Kamu mencapai di sini ini, lalu diberi gelarnya Arya, atau dipanggil Arhat. Tapi ini belum selesai kalau menurut ini. Sebab nanti masih ada pengaburan, yaitu pengaburan yang sebenarnya ada apa? Sebab sampai hilangnya klesha pun masih ada yang tadi Fiona katakan, Fionanya ini masih ada. Ya tidak Fiona lah, tapi subjektivitas yang Herni sebut tadi, itu masih ada. Jadi saya mesti merasakan itu, gitu kan? Ya, ini masih ada. Tapi nanti kamu akan ngerti bahwa tidak mungkin kamu bisa merasakan itu tanpa merasakan Fiona, sebab ternyata yang namanya Fiona itu juga sesuatu yang dialami sebagai Fiona. Yang alami siapa? Tidak ada siapa. Harusnya pertanyaannya, apa yang alami? Di sini, makanya nanti avidyanya itu bisa hilang, Romiti. Ini yang dijanjikan, makanya katanya, samyak sambodhi, anutara samyak sambodhi, right? Anutara, nggak ada yang tertinggi. Karena kalau kamu bisa lihat bodhi, pegugan seperti ini. Samyak sambodhi, pegugan, samyak sam, yang lengkap. Yang lengkap, yang tertinggi, dan yang sempurna.
Artinya apa? Lihat yang ada apa. Namanya macam-macam. Kebudayaan, gini. Urusan ini kan sebetulnya sangat masuk akal. Avidya lawannya vidya. Betul-betul lihat yang ada apa, ini avidyanya hilang. Setelah hilang, kamu lalu hidup dari segi sehari-hari. Kamu ikut jagong, ikut tilik, ikut layat, tetap sama begininya. Makanya nenek moyang kita milih Borobudur, milih dengan Gandawiha ini luar biasa. Ini beda dengan nanti Gandawiha diartikan pada waktu di Tiongkok dan sebagainya. Tujuannya mereka akan sangat beda karena mereka nanti akan lebih ke bagian sematinya dan sebagainya. Kalau di Borobudur saya kira kok yang ditekankan ini loh caramu bermasyarakat. Nih, uripmu duduk sini, ini bagaimana? Gotong royongmu, karena nyatanya tidak semua orang bisa memikirkan sampai dharma kaya segala macam kan, masih tetap hidup seperti ini. Ini yang diterangkan. Terima kasih Om. Sama-sama. Oke. Permisi mau tanya Om. Monggo, silakan. Oh, ini puasa sudah mulai belum? Belum ya? Belum Om, tanggal 12 Maret. Oh, jadi nggak usah buka kan? Tapi kita boleh kan nggak nyepi kan ini ya? Oke, silakan Heri. Om mau tanya yang tadi apa pratiloma atau retrogresif? Ya. Ini kan ada penjelasannya ketika ketidaktahuan lenyap maka pengkondisian pun lenyap dan seterusnya. Kemunculan bergantungan yang retrogresif setara dengan realitas kemurnian. Ini penjelasannya. Maksudnya dalam pengalamannya misalnya ada sensasi rasa gitu, lalu kemudian timbul kemudian perlu ini nih, ini keperluannya atau kebutuhannya itu ingin dicapai misalnya, tapi setelah dengan menyadari bahwa maksudnya ya ada nggak ada juga nggak apa-apa. Karena kan nggak bisa dipastikan. Tiga laksana itu dia anicca, dukkha, dan tidak ada yang pasti seperti itu atau anatta lah istilahnya. Apakah itu yang masuk bertahap gitu Om? Realitas kemurnian itu not directly gitu. Jadi retrogresif itu bit by bit. Karena kadang kemunculan atau apa ini kan nggak bisa, saya bilang lah dari alaya wicana ini everything can happen gitu, dan itu kita nggak pernah tahu yang mana gitu kan Om. Jadi misalnya meanwhile kesiapan untuk apapun yang dialami gitu sambil sebisanya gitu, dan tidak bereaksi yang negatif. Dharma ini sangat membantu kalau itu diingat dan sebagainya. Maksud saya yang seperti ini yang dimaksud bahwa kalau seperti ini namanya hasilnya bukan lagi seperti didorong oleh kecenderungan karma saja, tapi ini yang disebut upaya atau merit juga. Nah, ini seperti itu yang saya ingin tanyakan. Ini Hermin, kalau kamu lihat ya, proses yang anuloma ini, artinya pratiloma, yang retrogresif ini itu sebetulnya penuh gitu. Cuman sampai seberapa dalam atau sampai berapa itu beda, tapi prosesnya itu seperti itu. Begitu kamu potong avidyanya, begitu kamu ngerti sedikit saja lah. Ini selebihnya nggak ada kan. Tapi tidak sedalam, maksud Herni bukan potong cuma 3 dulu, baru nanti 12, enggak loh. Ini semuanya retiri, tapi tambah lama, tambah dalam. Tambah lama, tambah melebar, tambah lama, tambah mantap. Makanya disebut jalan pemurnian.
Ini artinya ini pelan-pelan segini loh. Jadi saya senang sekali dengan kata penyepuan. Jadi Mas gelondokan gitu ya. Nanti tantra ini potong kompas dengan ini. Kamu nggak jalannya gitu, tapi seadanya. Termasuk kemarahan segala macam itu kamu potong, kamu sebetulnya apa sih itu ada jawabannya, yang ada pengalaman. Makanya kamu dengan ritual yang aneh-aneh, pakai api, pakai topi ini, pakai ini, artinya sudahlah, jangan mikir sebagai salim. Tadi persoalannya Fiona kan, untuk tidak jadi Fiona ini susah. Iya kan Fiona. Padahal tidak selalu jadi Fiona. Fionanya ini tambahan terakhir. Tapi makanya Tandra itu nanti nembusnya ke situ ya, Ernie. Tapi jalannya, kalau yang ini kan, itu lengkap sekali gitu, betul. Jadi seperti yang ini katakan, setapak demi setapak demi setapak. Avidyanya ini kan pelan-pelan, ya kan? Pelan. Kan nggak bisa from avidya ke vidya, boom, like that, no. Makanya dikatakan jalan ini nanti yang akan menuju ke nirwana tanpa dan dengan sisa. Istilahnya so nice, istilahnya nice. Berarti ini jalan, slowly. Jalan keluarnya apa? Arya Astanga Marga. Hidup kita sehari-hari. Lewatnya situ, Harry. Amazing kan? Jadi untuk memahami, menjalankan pemahamanmu, Arya Astanga Marga. Sederhananya luar biasa. Cara pandangmu, cara pikirmu, cara omongmu, cara bermasyarakat, termasuk caramu menyatukan pikiran, ini yang mendukung. Lalu kita itu jadi lebih semangat. Tapi sekarang semangat, tapi semeleh. Dalam arti kata tidak ngoyo, biasanya kata ngoyo, ini arti bukan berarti yang ada Simbah yang ada di Krecek, bukan ya. Itu Pak Koyo kan. Ini kata ngoyo, ini berarti mempunyai suatu target, tidak peduli apa-apanya, harus dapat itu. Nah, ini kebanyakan dasarnya malah avidya. Ya kan? Ngoyo itu bahasa Indonesianya apa ya? Ngotot. Ngotot. Something like that. Something like that. Makasih Om. Sebenarnya mendengar teaching Om yang tentang Saristamba ini juga membuat makin bisa lega Om. Ternyata ya hidup ini, maksudnya hidup ini ya seperti ini gitu loh. Nggak ada sesuatu seperti yang seperti lain. Ini seperti ini. Ya inilah hidup ini seperti ini. So hanya memang perlu terobosan, mendobrak gitu loh cara pandangnya untuk hal-hal seperti itu, karena itu meliputi banyak kecenderungan. Ini Ernie, saya selalu ingat waktu saya kecil, dekat, ayah saya selalu nunjukkan, papa ini selalu nunjukkan, ini ada suatu keluarga, ayahnya ini kerja sukses, tapi ayah saya selalu ngomong, ambil contoh dari dia itu pakaian kalau pagi, itu kaos oblong yang mereknya Swan, entah masih ada atau enggak ngerti saya, ini bikinan Tiongkok mereknya Angsa. Dan kadang-kadang ada lubang, tiap hari dia ngerjakan di situ, tiap hari dagang Polowijo, ada kopi, ada beras, daging sama gini. Tapi anaknya bikin rumah, kirim anaknya sekolah ke sana, dia sukses di dalamnya, tapi keluarnya tetap happy, tetap dagang seperti ini. Itu saya pikir luar biasa sekali.
bahwa ternyata ada berbagai tujuan sebetulnya. Kalau tujuannya kamu sambil dagang gini, ngapain kamu pakai Hugo Boss? Kan nggak perlu. Yang perlu dalam hatimu. Hatimu ini sudah pas, dia selalu ketawa, selalu tambah lama, tambah murah hati, minjemi ke orang itu tambah sukses, orang tambah banyak langganan, dan lebih sukses, bisa nyekolahkan anaknya, anaknya senang-senang, sampai orang ngomong, cek, kok nggak gini? Buat saya nggak perlu. So nice. Nah, sebetulnya kalau kita hidup seperti yang Henry katakan, hidup aja sebisa mungkin ngomong seperti ini, dipikir seperti ini. Ini yang materi katakan. Kamu tetap hidup seperti ini. Tapi pahamilah benar-benar mengenai pratijasa mupada ini. Semua ini punya sebab, punya kondisi gitu loh. Istilahnya, kalau kamu mau berbuat sesuatu, yang bisa kamu berbuat apa sih sebetulnya? Apa ya nih kira-kira? Maksudnya apa, Om? Yang misalnya Herni mau mencapai sesuatu, ya apapun. Ya. Untuk mencapai itu, bagaimana caranya kamu mewujudkan sesuatu itu? Lakukan, Om. Sepenuh hati. Lakukan juga. Mungkin Herni pernah ingat cerita saya. Menurut pratijasa mupada, yang bisa kita bikin itu adalah sebab dan kondisinya. Luar dan dalam. Ya, kamu mau bikin kue, itu kamu nggak bisa bikin kue. Tapi kamu punya kondisi luar. Ada tepung, ada telur, ada air, ada susu. Terus, apa sebabnya? Kondisinya, punya pengetahuan, punya resep, punya apa, oven segala macam. Dalamnya punya kemauan untuk bikin, punya keterampilan segala macam. Ya, punya keterampilan. Kemudian kita apa? Ambil yang di luar, ambil yang di dalam, kemudian yang bikin cake-nya siapa? Yang bikin kuenya siapa? Nggak ada. Kuenya akan jadi sendiri. Kalau sebab dan kondisinya pas. Betul, Om. Betul, Om. Penjelasan Om seperti ini udah beberapa kali Om sampaikan juga. Itu yang kemudian membuat suatu pengertian bahwa misalnya seperti Om bilang mau membuat ini gitu, kita nggak bisa nunggu gitu loh. Nanti tunggu misalnya ada karmanya ini kemudian jadi, atau ada, nggak mungkin Om, nggak mungkin. Ya, jadi perlu dipikirkan mungkin seperti misalnya renovasi supaya rumah tidak banjir. Jadi tunggu ya nggak bisa, ya, dipikirkan caranya kan. Ya, mungkin cari tukang. Kalau cari tukang, mungkin kepada teman siapa yang bisa membantu untuk mencarikan mungkin tukang yang bisa mengerjakan ini. Ini kondisinya, sebabnya itu. Tapi sekarang penjelasannya jadi lebih clear kan, seolah-olah ada seperti pengertiannya lah bahwa ada eksternalnya itu ya. Ya dari dalamnya juga ada niatnya, ada apa. Ya, tapi harus ada luar dalam. Ya, tapi yang menjadi luar biasa juga 3 laksananya Om ya. Harus. Kamu harus tahu 3 ini. 3 ini semakin kamu dekati, ini kamu semakin terbuka. Ya. Dan jangan cuma mikir terbuka. Kadang-kadang juga harus lihat ada tali yang merentang, yang pasang keramik, harus hati-hati. Ya, tapi ya no feel Om, ya jatuh ya diobatin. Ya sakit, pasti sakit. Good answer. Terima kasih Om. Jadi hidup itu di Buddha Dharma itu hidup nggak usah aneh-aneh. Nggak usah aneh-aneh. Kamu semakin ngerti ini, ya makanya
saya baca itu ya, ngelus dada sebetulnya mengenai catra segala macam ini. Karena ini nyangkut banyak orang, nyangkut sayang saja sih, sayang saja sebetulnya. Sebab ini sesuatu yang nanti itu akan jadi monumen, tanda untuk pemberitahuan bahwa yang memutuskan itu sebetulnya tahu sangat sedikit tentang makna dan arti Borobudur. Ini sayangnya di sini aja sih. Tapi betul yang dikatakan Harry. Kalian tahu kan ya yang diomongkan Harry ya? Saya setuju sekali. It's nice. Contoh. Tetap maju gitu, tetap jalan, tetap cari tanah Jenderal. tapi juga saya senang sekali kayak Jenderal, saya belajar banyak sekali dari Willis Jenderal, terutama mengenai JKC. Ini saya juga baru tahu. Terima kasih Om. Sama-sama Eri. Yuk, siapa lagi? Oh ya, silakan kepada Ferry. Terima kasih. Selamat siang mungkin Om. Oh, malam saya di sini. Malam ya. Oke. Ini udah kesekian kali saya ikut pengajaran ya, yang sangat-sangat membuat saya tercerahkan ya dengan bahasa apanya yang lugas. Bagi saya Om ini menjelaskannya sangat dalam. Dan ini sangat bermanfaat bagi saya, pemahaman saya sendiri. Terutama yang hari ini tentang sebab kondisi. Saya melihatnya sangat jelas. Kalimat apa? Nggak perlu adanya aku itu juga saya lihatnya sangat jelas. Sehingga saya sendiri merasa apa ya? Bahasa saya mungkin timbul kasihan bagi orang yang tidak mampu melihat ini. Namun jangan kalau kasihan, saya pikir-pikir, jangan kasihan, kamu ikut prihatin. Iya itu Om, mungkin bahasanya prihatin dengan dengan orang yang atau makhluk yang tidak mampu melihat hal ini. Ya mungkin kondisinya dan sebab mereka juga beda-beda. Nah, tapi namun saya kalau berpikir lagi, kenapa saya terjebak lagi ya? Maksudnya ke sesuatu yang seolah-olah ada aku yang merasa prihatin gitu loh. Jadi kayak masuk lagi ke adanya perlunya aku itu untuk merasa prihatin gitu ya. Namun itu secara otomatis bagi saya yang dari tadi saya ikuti, loh, iya saya tiba-tiba muncul prihatin, loh, makhluk lain atau orang lain yang tidak melihat ini. Tapi ya untuk refleksi diri saya sendiri, loh, kok saya terjebak lagi, saya kembali lagi menjadi ada aku gitu di situ. Itu sih yang ingin saya, misalnya bukan pertanyaan, tapi yang saya rasakan Om. Demikian. Very gini, kamu ini gini, ya. Seperti saya juga seperti itu, semua orang seperti. Karena masih butuh jadi Ferry, masih butuh jadi Salim. Ini ada kebutuhannya. Asal Ferry, si Salim, si Guido, si ini tahu ada risikonya. Sebab begitu ada Ferry, ada Salim, yang namanya sosok Ferry, sosok Salim itu kan bukan personanya ini kan ya. Ini kan kita yang bikin nih sebetulnya. Yang namanya Ferry dan yang kamu terjebak, nggak apa-apa Ferry. Misalnya kamu ikut prihatin dengan orang lain, ini ada Ferry-nya. Asal kamu tahu kalau betul ada sosok Ferry ini ada resikonya. Misalnya Ferry kepingin dianggap jadi orang baik. Ternyata Ferry ingin dipuja. Atau Ferry tidak ingin melihat penderitaan. Misalnya gini, ayah lagi sakit, butuh makan obat. Ayah lupa-lupa terus. Right? Obatnya nggak dimakan karena ketahuan. Kok masih tetap sama gitu. 3 hari kemudian gini. Lalu kamu marahi. Pak, gimana sih? Kok
obat nggak dimakan, ini gimana, kamu kemana, gini. Nah itu perlu kamu cek. Kalau di dalamnya ada Ferry-nya, dan ini itu papa Ferry gitu ya, ini perlu kamu cek. Ini benar-benar saya mengkhawatirkan supaya ayah ini nanti sembuh, atau karena saya tidak tahan melihat ayah saya menderita. Jadi kamu marahin ayah itu karena kamu maksudnya sudah sembuh yang cepat supaya saya tidak usah menghadapi ayah yang menderita ini. Ini beda loh. Karena ada Ferry-nya. Tapi kalau nggak ada Ferry-nya lebih safe. Nah, cuman nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan takut. Jangan bilang terperangkap. Itu sering, asal kita ingat. Ini kok muncul lagi loh sosoknya. Jangan sampai sosoknya ini ambil alih. Kemudian terus merajalela. Ini persoalannya seperti itu kan. Itu aja sih, Ferry. Nah ini dengan mengerti sedikit itu pun menolong, ya kan? Oh bukan saya kok Ferry, ini kan memang Buddha itu sebetulnya nerangkannya mudah, tapi begitu sudah diinstitusionalisasi, sudah diterjemahkan dari bahasa yang macam-macam ini, biasanya malah kelihatannya sulit. Jadi sebetulnya artinya tidak begitu sulit. Jangan merasa terperangkap. Asal kamu tahu aja. Dan ini juga dalam segi positif, dalam segi negatif juga bisa. Ya kan? Kadang-kadang ada baiknya, kadang-kadang ada jeleknya. Yang ada baiknya itu kadang-kadang kepengen seperti ini, seperti itu. Gitu. Nah ini loh bedanya dari kalau setiap ada kata-kata semacam ini lebih baik dirasakan sebetulnya, dirasukan. Kemudian kan kita lupa kata-katanya, tapi sudah merasuk. Daripada kita ingat-ingat kata-katanya, lalu jadi kumpulan kata-kata mutiara yang tidak begitu efektif dalam itu. Baik Om, berarti kayak rakit lah ya Om. Sekarang saya masih perlu rakitnya gitu ya. Pada akhirnya mungkin ya, nanti nggak perlu lagi rakitnya seperti itu. Betul. Jangan kamu bawa rakitnya. Sudah sampai di seberang, rakitnya tinggal aja jalan. Nanti butuh rakit bikin lagi gitu. Nggak apa-apa kok. Bahkan kalau di sutranya itu jangankan hanya bikin rakit. Dikatakan di sana dengan segala tenaga dan segala upaya. Pakai tangan kayak, pakai renang kayak, didorong kayak semua. Boleh saja dalam hidup loh. Anyway, terima kasih. Good. Silakan, saya nyalakan lampu sebentar. Silakan, Hando. Yuk. Siapa yang mau tanya? Selamat malam, Om. Selamat malam. Ayo, saya mau nanya. Saya punya pemikiran seperti ini. Kalau misalnya kita seandainya sudah mengerti prosesnya seperti itu, lalu bodhicitta perannya di mana, Om? Apanya, Handoko? Bodhicitta. Bodhicitta itu luar biasa. Iya, maksud saya punya pemikiran, apakah sebelum kita mengerti itu, atau bersamaan, atau sesudahnya? Bodhicitta itu kan sebetulnya hanya penjelasan Bodhi. Ini pembukaan, right? Tahu yang ada. Cita itu pikiran atau mind. Jadi bodhicitta itu kata katanya ini sebetulnya kepingin selalu mencapai gini, Handoko. Kamu dulu cerita, kamu kumpul dengan teman-teman,
kamu selalu main basketball gitu ya, kamu senang bayari teman-teman, kamu atau apa misalnya ini ya, gitu-gitu. Tapi belum tentu yang kamu bayari, yang kamu senangkan itu senang. Ya, karena nggak senang, ada yang ngomel-ngomel, ada segala macam, kamu tersinggung. Right? Itu bukan salahnya mereka, bukan salahmu, tapi karena kita juga nggak ngerti apa yang terbaik untuk mereka. Nah, untuk bisa terbaik ke mereka, ini kita sebisanya semakin lama semakin bisa tergugah, bisa mengerti seperti itu. Ini untuk itu kamu harus lebih bisa peka, lebih terampil segala. Ini loh body cita. Jadi body cita itu bukan cuma mulai gitu. Sekarang, kemarin pun kamu sudah seperti itu. Tahun lalu pun kamu mungkin sudah seperti itu. Tapi pelan-pelan kamu tetap jalankan saja. Dan ini motivasinya selalu seperti itu, kan. Kalau kamu bisa, kamu bantu yang lain. Kalau nggak bisa, kamu jangan merugikan. Sudah, itu aja. Nah, ini nanti jadi tiap hari kita ini akan menjadi lebih baik, lebih ngerti. Gitu. Dan tujuan terakhir body cita itu sebetulnya kamu akan membuat semua orang seperti yang dikatakan Ferry itu sebetulnya essence dari body cita yang Ferry katakan. Seandainya saya bisa menerangkan semua ini, membuat semua orang ngerti, ini body cita. Supaya orang itu lebih bisa melihat. Ini yang sebetulnya yang dikatakan, yang diterangkan arti itu. Jadi ya tiap hari kamu jalankan gitu, sama-sama gituan. Body cita yang melandasi, ya sebagai motivasi, selebihnya adalah pewujudan dari body cita itu. Okay. Ya, thank you Om. Jadi lebih paham. Makasih. Good. Oke, silakan C. Diana. Halo Om, apa kabar? Om, saya mau nanya sebagai a parent ya. Ini kan saya misalnya dalam hal memberi nasihat kepada anak-anak gitu ya Om. Misalnya yang kecil kan sekarang umur 14, dia mau pakai make up misalnya, just on occasion that happened yesterday. So aku larang dia gitu loh. Kenapa? Jadi maksudnya I mean she's still too young, and then I have history of sebab dan akibat suka budukan Om. Jadi dia mau beli make up set. Aku bilang nanti aja dulu when you're older, 17 years old lah. Aku bilang gitu. And then but then I analyze kan. Om bilang kan kayak tadi, I analyze the reason why I say that. Pertama kan memang first I don't want her to be budukan. And secondly, maybe aku juga males bawain dia ke dokter kalau dia sampai budukan gitu loh Om. Jadi makanya beliin makeup yang bagus, shadow atau apa gitu. Justru nggak mau Om, saya udah bilang maunya yang bagus, dia maunya yang mungil-mungil made in China, yang lucu-lucu, jelek gitu, tapi merek nggak jelas. Tapi saya jadi where is my boundary gitu loh, maksudnya when I'm giving advice that is a good one, tapi saya jangan sampai harus fight with my kid over what I think is a good thing to do gitu loh Om. That's what I like about you. You know, you're full of good intention. Nah sekarang you want what kind of answer you want? The one that make you please, atau the one that will help you? The one that is the right thing to do Om. No. I'm just asking. I'll give you two choices. I can give you answer. First, the one that gonna please you, yang nyenangkan kamu, atau do you think that's gonna help you? Dua. Yang mana itu? I can give you the answer. And then you discuss, you come to the conclusion yourself. Yang gonna help me. Okay. Yeah. You sure? Yeah. Okay. Biasakan beri advice. Do not have expectation to be followed. Okay. Biasakan kasih nasihat, tapi juga dibiasakan jangan harapkan untuk diikuti nasihatmu. Itu membantu sekali.
Sehari mau ngasih 1 juta nasihat, kasih. Tapi jangan punya harapan itu diterima orang. Sebab yang menyakitkan kamu itu kan, she has a different opinion. Talking about makeup, my grandchildren, my granddaughter itu baru 4 years old. Kemarin makeup juga. Ini made in China juga. Ya udah, just have fun. That's all good. Jadi gini dia, kita ini penuh asumsi dan penuh itikat baik. Tadi yang ditanyakan Handoko dan juga yang ditanyakan Ferry begitu misalnya. Tapi we don't know how it's going to be accepted. Sebab yang accept ini juga butuh kondisi dan situasi, right? Ya. Ya. Anak Diana cannot think the same way like you. Saya masih ingat Johnny juga dulu mikirnya begitu kan. Anaknya jatuh gini-gini. Tapi kan punya pandangan sendiri. At the end it's all good. Iya sih. Makanya kalau mau butuh yang nolong, jawaban saya, give advice because it's from your heart and from your opinion. But don't insist that they follow you. Apalagi kalau kamu nggak nurut, saya gebuk kamu gitu. Nah, Iya. Dicubit aja Om, nggak digebuk sih. No, that's right. Kamu boleh nyerewetin, boleh apa gitu. Cuman in your mind, yang penting from your heart. Nah ini lama-lama nanti kita baru tahu, Diana. Ternyata kita ini biasanya kurang menghargai pendapat yang lain. Sebab yang lain mungkin pendapatnya beda kan ya. Anakmu masih muda, pendapatnya beda. Dan it's okay kan. Kalau tidak begitu semua orang doyanannya sate kambing gitu misalnya. Kalau kamu bilang sate kambing the best, soto no, opor no, sate kambing, sate ayam no, sate kambing gitu kan. Tapi kamu bisa usul, if you want a good food, best food, sate kambing, titik. Mau dituruti, tidak turuti, oke. Misalnya, biasakan. You got such a good heart, Diana. You have such a good heart, and you want to do it, and you know. Dan juga kamu itu arbitrary sekali. Bedanya antara 14 and 17, so what? Gitu. Iya, Om. Suka 17, you think it's not bodoh kan? Oh? Ya. Kan? Nah, kalau kamu begitu, kamu ganti apa? SK2 atau apa gitu. Iya. Oh, SK2 is not makeup ya. Iya, ada juga Om. Ada makeup. Oke Om, thank you Om. Okay. Nice to see you. Yeah, nice. Ayo Ted. Selamat malam Om. Malam Teddy. Thank you untuk. Saya nggak kelihatan kamunya. Oh, boleh. I'm sorry. Ya boleh sekali. Mohon maaf. Nah, wah sekarang kamu baru tahu saya ada hello di sini lingkaran. Habis colok listrik jadi pencerahan, ada caranya. Very good. Om bisa aja kepikiran begitu. Saya thank you Diana untuk menanyakan pertanyaan tadi. Jadi saya mau meneruskan ya pertanyaannya. Jadi as a parent mungkin banyak juga yang menghadapi hal yang sama gitu ya. Setuju ya. Jadi you keep giving advice, but do not expect itu diterima ya atau dijalankan gitu. Namun seringnya itu berakibat berkonsekuensi gitu. Misalnya yang gampang, misalnya biasanya kalau mau ke sekolah kan jadi malam sebelumnya itu kan tasnya itu diperiksa supaya buku-buku itu tidak ada yang lupa gitu kan ya. Itu kan kita ingatkan gitu. Nah kalau tidak itu kejadiannya kan nanti besoknya bukunya lupa. Nah kalau udah lupa, nah itu dia diomelin, terus kita mesti rapotin, bukunya itu
panggilin Gojek untuk itu kan gitu. Jadi tadi Om ada kata-kata artinya belum tentu loh begitu kan ya, artinya tuh resultnya misalnya tadi contohnya dengan contoh Diana, artinya belum tentu loh dia bisa kulitnya jadi kudukan atau begitu kan. Namun kalau yang dengan contoh saya itu kan kelihatan ya, artinya itu karena tidak itu jadi so bagaimana ya itu kita harus lakukan yang lebih baik itu Om. Terima kasih. Ya, sebetulnya tadi urusan Diana saya ada sepotong lagi yang memang sengaja saya nggak katakan. After that, after with no expectation, kamu harus improve your skill in dealing with your kids. How you try to tell them, bagaimana caranya memberitahu sehingga kamu punya keterampilan caranya memberitahu gitu. Kalau ini nggak successful, pakai cara lain, sampai akhirnya dalam ternyata harus pakai. Kalau di Buddha Dharma ada kan, ya, pacification, increase, wrath, kemudian distraction. You could do that. Kamu bisa pakai suapan, misalnya pakai dia. Nih, daripada kamu bikin sendiri, yuk, nanti besok saya ajak ke Sogo, kamu belajar makeup dah di sana, duduk ini di depan sini, misalnya, you know. So that increase skill collected, number one. So you can do that too. So dengan anak-anak itu so easy, tapi nggak cuma dengan anak-anak, dengan kita sendiri nih, kita harus punya skill in telling ourselves. Apa yang kita beritahu untuk kita sendiri ini, kadang-kadang harus terampil. Sebab kita pun kadang-kadang nggak senang dengan cara kita memberitahu kita sendiri in one way. Satu. Ya, keduanya, jadi Diana maupun kamu, terutama untuk anak-anak, kamu harus tahu, kalau bahasa Belandanya itu selahnya gitu loh. Caramu gimana, itu tahu gitu, satu. Kedua, yang saya maksud, misalnya, Baldwin lupa bawa buku. Misalnya, menurut kamu, kalau semalam itu, jadi besoknya itu kan jelek akibatnya, ya kan? Kamu harus kirim Gojek ini. Menurut kamu loh, mungkin loh, akibatnya itu luar biasa bagusnya. Sebab Baldwin mungkin ingat, gimana gitu. Dan mungkin Baldwin menjadi lebih resourceful. Bagaimana caranya supaya saya bisa pinjam dengan dari temannya atau apa. Jadi ternyata kita ini selalu berasumsi hanya ada satu atau beberapa solusi, tapi solusinya ini unlimited. Mungkin justru dengan situasi semacam itu, pokoknya gini, selama kita itu dalam comfort zone, kita itu mencoba sudah tahu jawabannya, itu sebetulnya life semakin dull. Karena kamu hanya nuruti semacam itu. Hanya seperti, tapi semakin kamu menganggap bahwa kamu nggak ngerti caranya seperti apa, mereka bisa belajar. Belum tentu loh, dan mungkin bisa ngerti, sekarang saya harus negotiate with my friend. Saya lupa nih bukunya nih. Gitu. Tapi sebetulnya ini PR saya loh, gitu. Atau kamu nanti ketemu gurunya. Atau gimana, lalu kamu jadi resourceful. Gitu. Jadi, I don't think you need to worry too much, sebab setiap ada sesuatu itu biasanya kalau di handle well itu efeknya nanti menjadi lebih baik. Kalau kamu cerita mengenai buku, saya ini ceritanya banyak. Maaf, sayang mama udah nggak ada ya. Kalau ada, dia kalau cerita mengenai mama itu sampai karena saya itu nggak pernah bikin pekerjaan sama sekali, sampai pinjam ke gurunya loh. Buku Mandarin saya masih ingat. Dipinjamkan supaya dihafalkan liburan gini. Saya jatuh masuk got, beneran. Sampai sekarang saya masih ingat. Kamu bayangkan mama saya. Tapi mama saya mungkin juga bersyukur. Terus juga, karena terus beliau tahu caranya bagaimana, entah bawa galantin ke gurunya atau apa itu, artinya bisa. No, please. Saya cuma ngomong, but it's true. Buku masuk got itu
di keluarga saya paling terkenal. Sampai mama saya itu selalu bikin contoh semacam itu. Dan saya juga nggak lupa. Jadi lain kali yang hati-hati. Kalau memang mau masukkan buku, jangan di got, di kolam sekalian gitu atau di laut gitu, Mas. Maksud yang harus dipelajari itu semacam itu harusnya. Tuh, makanya buat kan kamu punya anak, karena harus resourceful, Yang Om, thank you so much. Itu yang selalu Om ingatkan dan itu yang sering saya lupakan pada itu yang barusan Om cerita itu yang Thank you Om. Jadi petunjuk dari orang tua atau cara dari orang tua itu so powerful. Jadi kalau kamu punya di hatimu untuk anakmu, it's powerful. Seperti doa orang tua ini luar biasa. Makanya kalau bisa jangan ditambahi dengan seperti dihukum atau apa gitu. Kalau bisa, intinya mendisiplinkan. Boleh galak, tapi jangan kejam, itu istilahnya. Sebab kita sendiri ini belum tentu kuat. So anyway, that's good. Okay. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh raise hand atau teman-teman yang di sini? Kamu ini di mana sih, Erina? Di sini, Om. Di sini, ya betul-betul. Saya lupa tanya. Bukan di situ kan? Kita tadi harus nonaktifin video karena sinyalnya agak kurang bagus, Om. Tapi sekarang udah all good. Oh, belum menjawab pertanyaan Om. Kita di Medland, Om. Di tempatnya Ko Alung dan Ceramah. So nice. Ada? Ya. Aman. Oke. Teman-teman di Zoom, ada yang mau bertanya? Permisi tanya, Om. Silahkan Cece Herni. Silakan. Om, yang bagian ini, karma dan aktivitas kemunculan bergantungan eksternal adalah alam hayalan, parikalpita. Ini kan dalam hal penjelasan Yogacara kayaknya, Om ya. Kemudian kemunculan bergantungan internal adalah alam ketergantungan dengan yang lain, para tantra, di mana 5 kesadaran muncul. Nah, kalimat yang berikutnya, Om, yang hakiki dipertahankan menjadi sifat sempurna, parinispana, karena tidak dibayangkan. Ini maksudnya seperti apa ya, Om? Karena kalau misalnya, apakah maksudnya penjelasan tentang pratica sampada ini atau saling ketergantungan ini kadang kan masih ada istilahnya seperti dari benih jadi tunas, jadi ini sometimes seperti itu kelihatannya menjelaskan sesuatu yang eksternal, tapi sebenarnya kan kejadiannya nggak benar-benar eksternal actually. Jadi apakah maksudnya disinilah parinispana ini mengatasi para tantra atau bagaimana maksudnya, Om ya? Coba, sepertinya Herni, coba menurut dari 3 itu apa coba? Yang pertama, parikalpita tuh seperti apa? Masih ada jelas sekali sesuatu itu seperti illusion, Om, karena based on aku, milikku, dan sebagainya, yang seperti
semengertinya saya begitu Om. Jadi saya terjemahkan ya, dalam hal ini. Jadi bagian pertama, ya, ini adalah apapun yang kita alami. Apapun yang kita alami sekarang ini, itu. Karena selalu menyangkut khayalat dan selalu menyangkut adanya dualitas. Saya mengalami itu. Makanya ini yang disebut parikalpita. Yang kedua, terus ini coba terangkan. Nanti kan masuk akal. Yang paratan. Kalau yang para tantra ini, saya merasa seperti penjelasan pada paticca samuppada ini, Om. Nah, boleh. Sesuatu tuh ada istilahnya kemunculan ini ada kaitan, ada ketergantungannya gitu. Itu mungkin masih tetap parikalpita dalam segini. Kalau mengenai para tantra ini gini, kamu ngerti sekarang. Kamu ngerti meskipun kamu berpikir seperti itu, tapi kamu ngerti sebetulnya di situ itu masih ada herninya. Dengan ngerti ini yang disebut para tantra, karena itu with others, right? Kamu ngerti di sini. Jadi yang pertama, ini sangat skillful sebetulnya neraka dengan dari yoga cara ini. Jadi pertamanya, apapun yang kita alami di sini itu selalu kamu masak, selalu kamu godok, selalu ada bentukan-bentukan, right? Jadi ini khayalan sebetulnya, but it's okay, it works. Terus yang para tantra ini itu masih begitu, tapi sekarang kamu ngerti, it's not like that. Nah, terus yang berikutnya, menurut dari apa? Yang berikutnya itu seperti penjelasan yata buta dasana. Betul. No, gitu. Betul. Jadi kamu ngerti bahwa ternyata kalau Herni ngomong, Herni pikir, Herni merasakan, Herni berbuat sesuatu, Herninya ikut muncul. Tanpa ada Herni, nggak ada nih yang namanya penglihatan yang dilihat Herni, nggak mungkin. Tanpa ada Fionanya yang muncul, nggak mungkin akan ada kebun mangga ini, nggak mungkin. Fionanya ikut muncul. Lah yang di belakangnya siapa? Kebisaan untuk tahu itu, that's it. Berarti non-dual, right? Berarti dengan munculnya itu kamu ini parinisme. Jadi nantinya, apakah ada praticca samuppada? Itu hanya bagian dari untuk upaya kausalya penjelasan yang mendekati. Kamu nanti di mula madhyamika karika dibahas lama. Nggak ada praticca samuppada. Empty from its own side. Padahal Nagarjuna bersujud kepada Buddha, the great philosopher yang mengajarkan praticca samuppada, nanti dalam bukunya ditunjukkan bahwa praticca samuppada itu empty dari sifat hakiki. Betul, nggak ada dari situnya. True. Good question, though. Terima kasih ya Om. Good question. Ya. Terima kasih Om. Oke, yuk. Dah? Oke. Mestinya masih banyak yang mau ditanyakan. Silakan, tapi saya hari ini udah. Oke. Om mungkin ini ya Om, tadi tuh hanya ini tuh kepikiran aja sih Om. Jadi biasanya itu kan ketika kita awalnya nih Om mempelajari yang 12 link itu mata rantai itu, kita menganggapnya mata rantai just 12 bagian atau apa gitu. It's nice. Sebab namanya mata rantai. Kalau mata rantai itu persoalannya, soalnya you hook kan like that. Ini sebetulnya it's not. Ini ada, itu ada gitu. It's not hook. Nidana itu artinya basis. Basis. Ya. Itu
apa stigmanya itu ya Om, seringnya itu tuh lebih ke arah yang kurang baik, karena maksudnya kalau misalnya tidak ada apa namanya kayak kebersinambungan itu atau keberlanjutan itu, maka terakhirnya kan kayak adanya kelahiran gitu ya Om, dan kematian gitu. Nah, mungkin di sini tuh aku nangkepnya itu sesuatu hal yang agak maksudnya tidak ada negatif ataupun positif, karena memang seperti itulah adanya gitu Om. Jadi misalnya kalau kita melihat itu sebagai gimana caranya supaya kita bisa memotong atau misalnya menghilangkan mengatasi itu gitu ya Om ya, kan kesannya itu tuh karena kayaknya tuh sesuatu yang negatif aja gitu. Tapi kalau misalnya dilihat sebagai hal yang memang seperti itu adanya, ya udah gitu, yang bisa make sense bahwa yang bisa kita lakukan adalah embrace it gitu loh Om. Karena misalnya Om yang pas Om menjelaskan tentang siapa yang bikin kue gitu kan, kalau misalnya semua kondisinya ada, sebabnya ada, maka akibatnya begitu gitu ya Om ya. Tapi berarti kan itu apabila kita mengusahakan atau mengupayakan hal-hal yang kita pikir akan membawa manfaat gitu. Nah, kalau misalnya kita kayak balik lagi ya Om ya, let's say ketika kita udah tahu ada kecenderungan yang kurang bajik yang ada di dalam diri ini gitu, atau misalnya kebiasaan yang muncul gitu ya Om ya, berarti hal itu juga bisa kita lakukan juga Om. Maksudnya kalau gitu why not kita meniadakan salah satu kondisinya aja gitu loh. Jadi kayak misalnya kita mau bikin, anggapan kue ini tuh udah ada tepungnya, udah ada ovennya, apa segala macam, kita tahu ini adalah kebiasaan yang atau kecenderungan yang kurang baik gitu, maka kita tiadakan misalnya tepungnya gitu. Jadi akhirnya nggak jadi kue gitu, tapi jadinya kue gosong misalnya gitu ya Om. Tapi kalau kita mikirnya seperti itu, apa ya Om, maksudnya kayaknya tuh ujung-ujungnya itu akan mengarah kepada kalau itu meant to be happen, then it will happen. So we don't have maksudnya the right choice that we have to do or we got to do is to embrace it gitu loh Om. Jadi at the end of the day, terlepas ya Om ya, maksudnya apa sih namanya, konsep yang kita letakkan gitu, atau misalnya ada atau tidak adanya si Erina ini, hal itu pun akan terjadi gitu. Makanya sebenarnya ini hanya sebagai kayak maksudnya yang aku pikirin aja ya Om ya, kayak berarti make sense bahwa yang perlu kita tumbuh kembangkan itu adalah embrace, dan yang kita lakuin itu sebisa mungkin bukan karma tapi punya gitu loh Om. Kira-kira maksudnya udah ini belum ya Om? Yes, your last sentence itu it's summarize it. Jadi intinya ya, sebetulnya Erina, hidup itu kalau kamu semakin ngerti misalnya 3 hal itu. Nah di sini loh, kadang-kadang kalau kita pikir ya, Buddha Dharma ini very clear cut bahwa Trilaksana ini kamu belajarlah yang di Pali, yang di apa, itu menjadi sesuatu yang sangat jauh dan sesuatu yang sangat sukar, sehingga dikatakan kamu harus realize mengenai emptiness, anatta, realize dukkha, realize anicca. Artinya apa sih? Artinya realize itu kamu paham benar bahwa keadaannya seperti itu, right? From beginning, kalau kamu paham keadaan seperti itu, the rest of them sebetulnya doesn't matter too much. Nah, ini cuma ada gap-nya, Erina. Kalau kamu hanya mikir anicca, dukkha, dan anatta, ini ada gap-nya. Kalau kamu misalnya hanya urusannya ke kamu sendiri, it's okay. Tapi kemudian sutra seperti Sutra Tunaspadi ini keluar mengingatkan bahwa no, you cannot just think this. Tapi kamu harus thinking in context dengan masyarakat, in context dengan keluarga. Di sini welasasih come into it.
compassion buat cita kamu itu. Jadi kembali lagi, kamu just live the way you live. It's okay, you know. Tapi asal kamu tahu paradigmanya, asal kamu tahu jalan. Jadi nantinya itu apa? Kadang-kadang ya, saya pikir punya itu apa toh? Seperti yang jelas seperti berkah ya, yang jelas seperti keberuntungan gitu, apa yang bisa menolong kamu gitu. Makanya dalam bahasa Jawa bejo itu juga konotasinya ada kebahagiaan gitu, sedikit tentang kebahagiaan. Ya toh Willis, kadang-kadang kata bejo itu kan ada, kalau bejo itu gimana ya? Bejo itu semacam beruntung, tapi kayak orang itu di satu situasi yang tepat, tempat yang tepat itu Om, waktu yang tepat. Yes, it's good. Nah itu makanya yang namanya 8 jalan hari itu semuanya all tepat. Jadi gini Erina, you know, intinya ini bukan untuk nakut-nakutin kan ya, ini, right? Intinya itu justru give you freedom sebetulnya. It give you freedom when you understand this, you know, bahwa semuanya yang kita lakukan ini. Tapi poin Erina kan bukan itu kan. Poin kamu sebetulnya yang you most point yang mana, Erina? Ya, halo Om. Ya. Halo Om. Ya. Ya kembali resurrection. Halo. Ya, gimana? Sorry Om, boleh diulang pertanyaannya Om? Pertanyaan saya poin kamu yang utama ini sebetulnya saya khawatirnya muternya terlalu jauh. Poin utama Erina apa tadi yang jadi? What's your main point? Sebenarnya itu cuma ingin apa namanya mengkonfirmasi aja sih Om, saya agar tidak apa namanya terlewat dari lanjarannya gitu Om. Hilang lagi ya. Halo. Enggak, sebetulnya juga enggak. Jadi gini, ya salah satu ini hubungannya sangat erat dengan pengertian mengenai karma, right? Jadi apapun yang kamu kerjakan itu nanti pasti berakibat, right? Punya dampak lah, dan dampak ini nanti akan menjadi sebab yang menyebabkan akibat berikutnya dan berikutnya. Jadi artinya semakin kamu sadar apa yang ada, yang bisa kamu garap itu sebab dan kondisi sebetulnya. Nanti akan jadi sendiri gitu loh. Nah, salah satu sebab yang ada di situ adalah motivasi dan sebagainya. So that's the main thing. Baik Om. Terima kasih Om. Sorry, I was going to do it different way, tapi itu nanti malah mutar-mutar. I want you to feel simple gitu, Pak. Ini it's simple, tapi kalau tadi Ferry mengatakan mendalam itu iya juga sih, tapi sebetulnya kan you can feel it gitu loh. Makanya sayang sekali kalau ini itu nanti kadang-kadang digunakan kemudian menjadi sesuatu. Makanya Borobudur itu it's amazing dengan adanya kata Vyuha ini. Cuman nerangkan ini juga susah loh. Bukan susah, juga ya waktu, tempat dan sebagainya ini it's not that easy. Anyway, good. Siapa lagi yang mau tanya kalau
Ini, oh, Lindra mau tanya, please. Saya nggak dengar Lindra. Sorry. Halo? Ya, sekarang dengar saya. Oke. Dari tadi komputer saya mic-nya bermasalah, Om. Selamat malam, Om. Selamat malam rekan-rekan. Malam. Sebelumnya terima kasih, Om. Semua ajaran Om. Ini Om, saya cuma pengen nanya Om, saat Om dulu belajar ini Om, nirwana tanpa sisa, tidak adanya aku dan semuanya ini. Kan saya suka pikir Om, jadinya kita ini kan memang ya ada yang tahu saja dan terus tujuannya itu full, bukan liberation juga, tanpa konsep, tanpa sisa. Itu kan jadi ngebayangnya kita memang nggak ada, cuma jadinya apa ya, abstrak apa gimana. Itu gimana kalau pikiran ke sana tuh Om? Om maksudnya ngerti nggak Om? Pada suatu ketika saya berdiri di depan restoran dengan Hetty malam itu, dan di seberang jalan ada pohon pisang. Saya tanya ke Hetty ini, kira-kira pohon pisang itu punya tujuan nggak ya jadi pohon pisang? Nggak ada. Iya, Om waktu pertama kali menyadari itu, apa jawabannya kira-kira ya? Oh ya, so there is something, kita hidup. Kalau Salim punya tujuan, tapi sebetulnya keberadaan ini, I don't think it needs purpose. Keberadaan ini nggak butuh tujuan sebetulnya. Ini untuk dipikirkan, mungkin terlalu lama. Si Salim punya tujuan, punya kegunaan, punya hidup, punya cerita, punya penyesalan, punya kesenangan, dan sebagainya. Makanya si Salim ini berupaya, Salim ini sebagai Salim nih. Tapi nanti, dan depan yang istilahnya loh, ini istilahnya ya Lindra, saya jelas belum pernah ngalami, dikatakan sifatnya itu nanti adalah bliss dan empty. Jadi bliss itu dalam arti kata nggak bisa dibayangkan dengan kata-kata ini di sini. Artinya peace. Makanya kata-kata yang digunakan semacam itu. Peace. Tidak berubah-ubah. Selalu ada. Tidak pernah ada kegentaran. All those things. Tapi on the other side the coin, ini yang ada di sana itu nanti Mahakaruna, right? Jadi unionnya itu antara bliss dan emptiness. Bliss di sini itu adalah merasakan ini ada kegunaan dalam tanda petik tidak seperti kegunaan yang kita bayangkan, tapi mempunyai fungsi, yaitu apa? Well, even to help is not the right word, to be useful for others. Karena di sini blissnya ini adalah yang dikatakan bliss di sini ini adalah Mahakaruna itu sendiri gitu. Jadi kalau boleh dikatakan tujuannya ya, kalau kita itu dikatakan nih, kalau nanti kamu mencapai taraf itu, dalam taraf itu baru kelihatan. Makanya ya, selama kita masih hidup di dalam situasi seperti ini, punya aturan, punya kesenangan, punya tidak kesenangan, punya ini, punya sebisanya kita sadar bahwa bukan itu yang paling bukan. Jadi nggak perlu sesuatu itu yang sehingga menimbulkan begitu banyak penderitaan yang
tidak penuh. Makanya tadi penderitaannya kan disebutkan macam-macam, ada ratapan, ada kecewaan, ada keputusasaan, dan lain sebagainya. Makanya ya, semakin kamu pikirkan, belajar mengenai pratijasa pada hidup itu semakin mudah. Sebetulnya semakin mudah. Nah, jawab pertanyaannya Lindra ini ya mudah, tapi ya sukar, dalam arti kata, karena memang nggak bisa seperti kalau tanya pohon pisangnya ini punya tujuan atau tidak. Salim ini, kalau salimnya punya tujuan, tapi keberadaan di sini ini mungkin seperti pohon pisang itu loh. Malam itu saya sama Heti berdiri, Heti tanya, kalau gitu Om kan, sebab kita lalu langsung lemes loh kalau diberitahu bahwa kehidupan ini nggak punya tujuan. Dan akhir-akhirnya nggak ada. Jadi Buddha itu untuk apa gitu, mesti bingung mereka jawab. Karena kita selalu asosiasinya, kecenderungannya ingin happy, tidak ingin unhappy. Kecenderungannya ke situ. Wah, tapi kalau udah ngomong gitu, nanti it's really quite. Tapi it's more than that sebetulnya. It's beautiful. Keterangannya sebetulnya it's nice. Ini beda dengan keterangan misalnya ada kosmos, ada atma, semua kembali ke satu. Di Buddha Dharma diterangkan no, it's not like that. Oke. Maaf, Lindra, bapaknya. Saya nanti cari pohon pisang, Om. Oke, pohon pisang. Ya. Yang saya maksud waktu kirim ke Lindra itu, saya kepengen sekali batuk. Gimana? Makanya saya pikir ya, saya ini mikirnya begini, seperti Borobudur, ya, punya message, punya piwulang, punya gini. Saya yakin, misalnya itu harus diaturkan, itu kan mesti harus, itu kan harus dibungkus, itu harus ada bungkusannya, harus ada wadahnya kan. Nah, wadahnya, pincuknya, itu sebetulnya adalah kebudayaan. Kebudayaan ini sebetulnya adalah bungkusan dari peradaban. Ya, dalam kebudayaan ini, seni, juga anything, seni tari, seni lukis, terutama tuan yang dari ini loh bungkusannya. Kita makanya untuk menunjukkan Borobudur itu salah satu yang mungkin loh menurut saya yang paling konkret, yang paling adalah kebudayaan lewat budaya ini, lewat makanya kalau itu dibawakan ya seperti Willis dan Zero gitu, itu kita bisa relate karena that is what, itu bungkusannya. Nah, waktu saya kecil, Indra, saya kalau diajak mama saya ke pasar, itu saya selalu lihat orang kok tahu kalau kamu beli bubur pincuknya seperti ini. Kalau kamu beli jenang ini bentuknya takiran. Kalau kamu bilang ini bentuknya bungkusan. Tanpa kamu harus tahu itu apa, kamu tahu ini arem-arem, ini lemper, beda. Ini ketupat, ini lontong, beda dalamnya. Jadi bungkusannya ini penting. Karena bungkusan itu refleksi dari apa yang dibungkus. Bentuknya ini loh. Jadi, gimana ya nerangin? Hidup itu saya kira kok seperti itu. Saya paham. Anyway, malah ngelantur kemana-mana. Ya, tapi ini yang saya harapkan dari kemarin, gimana caranya ngedengar Om ngomong seperti tadi. Ya, soalnya jadi pincuk buat saya ini penting luar biasa. Iya. Pincuk ini, dan di Semarang itu kalau jajan ya, sekarang kalau nggak pincuk, yang namanya nasi pindang itu pakai piring, tapi masih dikasih sepotong daun pisang. Lucu nih kalau makan nasi pindang. Nah, dekat saya itu tidak pakai sendok, pakai suruh.
Makanya loh, masih pakai apa? Why? Tapi sebetulnya itu part and parcel untuk ekspresi yang namanya nasi pindang seperti itu gitu. Anyway, kita ngelatur kemana-mana. Silakan. Anyway, oke. Terima kasih Om. Point well taken. Nanti Om, saya kok mikirkan gimana, sayang gitu loh, karyamu kalau hanya jadi satu series hanya just that photo, however fantastic, itu harusnya kita gunakan sebagai sesuatu yang lain. Dan terus ada sangkut pautnya dengan yang saya katakan dengan Dirjen Bima Sakti. Itu bukannya saya punya persoalan dengan mereka, no, I wasn't thinking like that. Tapi gimana betul-betul how to optimize your work gitu loh. Nah ini belum. Tapi I got idenya Om, saya dapat Om. Itu yang di New York kebudayaan itu saya nangkep Om. Kebudayaan itu bungkusannya dari peradaban menurut saya. Ya. Ini peradaban itu hanya bisa dilihat dari kebudayaannya. Memang saya lagi nyari bungkusnya nih selama ini. Ya. Saya mau cerita ke Jenderalnya. Waktu di New York, saya lihat pertama kali seumur hidup saya lihat opera. Ya, dulunya belum pernah saya dengarkan sering. Opera ini adalah premier di Metropolitan Opera di Lincoln Center di New York. Karena kebetulan hotel saya di seberangnya, jadi ini Verdi yang nulis gitu. Ternyata gedung ini Jenderal muatnya 3.800 orang. 5 tingkat tingginya tinggi gini. Tidak ada satu mikrofon, tidak ada satu loudspeaker. Yang nyanyi, yang itu dari suaranya. 3.800 orang di Opera House yang di Lincoln Center ini. Dan yang namanya opera, ini ternyata menyangkut semuanya. Suara, pakaian, segala macam. Dan mereka yang seperti Jenderal mulai sudah rintis menggunakan visual juga, seperti dengan adanya Borobudur diproyeksikan di depan, di belakangnya. Gitu. Ini yang di sini operanya dibantu dengan semacam itu loh. Mungkin di pedalangan juga ada pakai asap, pakai apa. Cuman ini dipikirkan benar-benar dengan proyeksi semacam itu, dan lightingnya amazing. Banyak orang keluar di panggung gini, di switch di lighting, yang ini cuma jadi siluet, yang depannya cuma dari gitu dan sebagainya. Jadi ini yang saya maksud, Linda, bungkusan seperti itu yang kreatif, yang talk to people gitu loh. Ini how to do that. Ini yang kita cari. Anyway, maaf nanti kalau ketemu sambil omong-omong lagi. Erina, sudah semuanya? Oke, aman Om. Ini sudah menunjukkan pukul-pukul di mana kelaparan sudah melanda. Oh, masa udah lapar kamu? Kamu offer online aja. Bagian konsumsi lewat online. Tapi saya ingin terima kasih tadi buat kalian yang membaca sutranya. Saya tahu kalian baca from your heart. It's really nice, really nice. Dan kalau bisa kamu baca lagi, and then please understand that. Okay.